Salam edukatif. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi agama Katolik. Materi pertama atau pelajaran yang pertama berkaitan dengan ketika Allah bercermin. Yuk simak video pembelajaran kali ini. Nah, kita awali dengan video tentang kisah penciptaan antara Adam dan Hawa yang berada di Taman Eden. Simak ya video berikut. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi, untuk siang matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi, dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak.
Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Setelah menonton video tentang kisah penciptaan, agar lebih memahami tentang Tuhan menciptakan manusia, maka dari itu di sini ada rangkuman sedikit. Jadi Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Kata citra, serupa, segambar, itu bermakna bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang baik dan mulia. Manusia itu dipanggil Allah sesuai dengan gambarnya. Untuk apa? Untuk saling melengkapi dan saling bekerja sama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu sederajat. Berarti tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua sama. Semua sama di hadapan Allah. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sederajat ya, sama. Berikut ciri-ciri fisik yang Tuhan ciptakan menjadi manusia. Bentuk wajah, warna kulit, rambut, bentuk hidung, bentuk badan, dan lain sebagainya. Tuhan juga menciptakan manusia memiliki ciri-ciri secara rohani. Manusia bisa berdoa, bisa berpikir, dan juga bisa memahami materi dan tentunya memahami tentang kitab suci. Tuhan juga menciptakan manusia dengan memiliki ciri-ciri secara kodrati atau ciri-ciri yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain atau yang berbeda, seperti halnya jenis kelamin, kehamilan. Perempuan bisa hamil, tetapi seorang laki-laki tidak bisa. Nah, itu adalah ciri-ciri kodrati yang khusus ya, dan juga kemampuan untuk menyusui juga dimiliki oleh perempuan. Seorang laki-laki tidak memilikinya. Itulah ciri-ciri secara kodrati. Jadi ciri-ciri yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Sekian pembelajaran agama kali ini. Semoga dapat lebih memahami tentang kisah-kisah penciptaan manusia. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.